Ke kebun, jalan-jalan ke kebun. Orang ke kebun jalan-jalan ulah ke kota bosen. Bab 751 sampai 755. Kata-kata Chen Jingxihan membuat orang-orang seperti Huang Fu Xiu merasa sedikit malu. Namun tidak ada satupun yang membantah, yang jelas mereka setuju dengan sebutan kekasih kecil Lindong. Lindong memilih untuk mengabaikannya. Hal semacam ini akan semakin membingungkan jika Anda menjelaskannya lebih lanjut, jadi abaikan saja. Namun ada satu orang di tempat kejadian yang memiliki pemikiran berbeda. Itu adalah Murong Qingge. Saat itu, Lindong diakui sebagai orang nomor satu di kalangan generasi muda di Tiongkok dan meraih kemenangan terakhir dalam kontrak 10 tahun. Akibatnya, dia menolak untuk menikahinya. Hal ini membuat Murong Qingge sedikit tidak puas. Sekarang saya melihat Lindong telah menemukan begitu banyak wanita, tetapi dia tidak menginginkannya, dan saya merasa lebih marah. Bukan karena Murong Qingge begitu menyukai Lindong. Tindakan Lindonglah yang membuatnya kehilangan muka dan Kunlun kehilangan muka. Murong Qingge selalu menjadi wanita yang menarik banyak perhatian kemanapun dia pergi sejak dia masih kecil. Lingkungan seperti itu juga menciptakan karakternya yang memiliki harga diri yang tinggi. Mampu menimbulkan persaingan memperebutkan pewaris pertama dari dua keluarga teratas di Tiongkok, keluarga Zhao dan keluarga Zhuge, serta membuat dua murid utama Kunlun terpesona. Tentu saja Murong Qingge memiliki keunikan tersendiri. Lindong adalah orang pertama yang menolaknya, dan dia melakukannya di depan semua kekuatan di Tiongkok. Murong Qingge juga memiliki sedikit kebencian terhadap Lindong. Namun kemudian, saat Lindong menjadi semakin kuat, dia menjadi semakin keterlaluan, dan pada gilirannya, dia menjadi orang yang harus dijunjung oleh dia dan murid-muridnya. Dia diam-diam menyembunyikan jejak kebencian ini jauh di dalam hatinya dan memutuskan untuk tidak menunjukkannya lagi dalam kehidupan ini. Tanpa diduga, dia akan bertemu Lindong lagi. Saya juga melihat begitu banyak wanita di sekitar Lindong. Murong Qingge memandangi para wanita di samping Lindong. Meskipun wanita-wanita ini tidak buruk dalam segala aspek dan pasti dapat dianggap sebagai wanita cantik kelas 1 di dunia, masih ada kesenjangan tertentu dibandingkan dengannya. Faktanya, hanya Huang Fu Xiu yang bisa membandingkannya, dan keduanya bisa dianggap sama-sama cocok. Ini bukan kebanggaan Murong Qingge, namun dia memiliki kepercayaan diri dan kekuatan. Murong Qingge tidak mengerti, mengapa Lindong memilih wanita-wanita ini daripada menikahinya. Apa masalahnya? Apakah karena saya tidak sebaik mereka? Atau apakah Anda mengatakan bahwa Anda terlalu buruk? Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memiliki pemikiran penyangkalan diri ini. Tidak, pastikan untuk mencari kesempatan untuk bertanya pada Lindong. Mengapa dia menolak pernikahan yang dilamar oleh tuannya, mempermalukan dirinya sendiri di depan begitu banyak kekuatan di Tiongkok? Karena keduanya tidak mau. Mengapa harus pergi ke janji temu 10 tahun? Sebagai penggagas perjanjian 10 tahun, tujuan utama Murong Qingge adalah menemukan orang nomor satu di antara generasi muda di Tiongkok, menikah dengannya, dan membantu sekte tersebut bertahan dari bencana. Tanpa diduga, dia akhirnya membuatkan gaun pengantin untuknya. Hal ini membuat Murong Qingge merasa sangat tertekan. Akibatnya, ketika dia melihat Lindong, jejak kebencian muncul di hatinya. Kekuatan mental Lindong sangat kuat sekarang. Jika itu hanya tentang kekuatan mental, Baili Yanhong, pembangkit tenaga listrik tertinggi di alam abadi, bahkan tidak layak untuk membawa sepatunya. Meskipun jejak kebencian Murong Qingge hanya hilang sebentar, hal itu masih dirasakan oleh Lindong. Dia memandang Murong Qingge, merasa sedikit bingung. Ada yang salah dengan penampilan wanita ini tadi. Sepertinya, bermusuhan. Mengapa Murong Qingge menunjukkan permusuhan padanya?
Sepertinya saya tidak memiliki hubungan yang bermusuhan dengannya. Sejauh ini, keduanya bahkan belum bertukar 10 kata. Terlebih lagi, Murong Kingge lahir di Kunlun, sebuah sekte tersembunyi. Hubungan Huaxia dan Kunlun masih sangat baik. Saat mengalokasikan sumber daya, Lindong juga memberikan perhatian khusus pada Kunlun. Meski keduanya bukan teman, mereka tidak bisa menjadi musuh. Namun persepsi mentalnya tidak bisa dipalsukan. Lindong bingung, dia tidak tahu apa yang salah di ruangan ini yang menyebabkan Murong Kingge memusuhi dia. Mungkinkah cinta menimbulkan kebencian? Mustahil. Keduanya baru bertemu beberapa kali dan bertukar kata kurang dari 10, dan sekarang mereka jatuh cinta. Apakah ketertarikan Anda terhadap wanita menjadi begitu kuat? Bahkan seorang wanita sehebat Murong Kingge terpesona oleh pesonanya dan sangat tergila-gila padanya. Karena kamu tidak bisa mendapatkan dirimu sendiri, kamu punya kebencian. Lin Dongxin berpikir dengan sangat jijik. Harus dikatakan bahwa seiring dengan berkembangnya sistem dan kekuatannya terus berkembang, Lindong mulai menjadi semakin narsis. Hanya dengan sedikit rasa permusuhan yang tidak sengaja ditunjukkan oleh Murong Kingge, dia bisa memikirkan banyak hal. Namun, Lindong mengabaikan pihak lain. Sebaliknya, dia berkata kepada Chen Jingzihan, "Saudara Chen, maksud Anda selama saya bergabung dengan rumah Tianxing Anda, saya dapat dengan bebas masuk dan keluar dari sekte kaca warna-warni." Bukan itu masalahnya. Lagi pula, itu sekte kaca warna-warni semuanya wanita. Meskipun Istana Tianxing dan sekte kaca warna-warni kami adalah teman keluarga, kami tidak dapat datang dan pergi dengan bebas. Tetapi selama kami memiliki perintah Tianxing dari rumah Tianxing saya, kami masih dapat sering keluar masuk, jawab Chen Jingzihan. Apa perbedaan antara akses gratis dan akses sering? Lindong bertanya dengan ragu. Menurutnya kedua situasi itu seharusnya serupa. Tentu saja, masuk dan keluar gratis tidak dibatasi oleh sekte kaca warna-warni, tetapi seringnya masuk dan keluar masih harus tunduk pada batasan tertentu. Pembatasan apa? Kita akan membahas situasi spesifiknya nanti. Ini terlalu dini untuk memberitahumu sekarang. Bagaimanapun, kamu hanya perlu tahu bahwa rumah Tianxing kami memiliki hubungan paling dekat dengan sekte kaca warna-warni. Hanya dengan bergabung dengan kami kamu dapat sering melihat kekasih kecilmu, jika tidak maka akan sulit bagi kekuatan lain untuk memasuki warna-warni sekte mengkilap. Petik 2. Saudari Hong, benarkah? Lindong memandang Bai Lian Hong. Itu benar. Hanya dengan bergabung dengan Tianxing Mansion Anda dapat menjaga hubungan dekat dengan sekte kaca warna-warni kami. Anda dapat memasuki sekte kaca warna-warni dari waktu ke waktu, dan Anda juga dapat menikahi murid perempuan dari sekte kaca warna-warni. Bai Lian Hong mengangguk dan menjawab. Sekte kaca warna-warni dan rumah Tianxing memang merupakan teman keluarga, dan masa mereka dapat ditelusuri kembali ke ribuan tahun yang lalu. Kedua kekuatan tersebut pada dasarnya telah menikah selama beberapa generasi. Hubungan generasi ini telah mencapai puncaknya. Sekarang dapat dikatakan bahwa hubungan kedua kekuatan tersebut adalah yang paling dekat. Karena istri dari kepala istana Tianxing saat ini, Ibu Chen Jingzihan, pernah menjadi murid berbakat dari sekte kaca warna-warni. Bai Lian Hong dan pihak lainnya masih merupakan saudara perempuan baik yang telah mengalami ujian hidup dan mati bersama. Itu sebabnya Bai Lian Hong membawa Chen Jingzihan keluar bersamanya. Bagaimanapun, Chen Jingzihan juga dianggap sebagai keponakannya. Kalau tidak, dia tidak akan punya waktu luang. Lindong, orang cabul kecil ini, adalah seorang laki-laki dan tidak dapat direkrut ke dalam sekte kaca warna-warni, jadi biarkan dia bergabung dengan rumah Tianxing. Itu bisa dianggap mengirimkan monster yang tiada taranya kepada saudara perempuan baiknya. Jika Tianxing Mansion bisa mencapai level yang lebih tinggi,
Bailey Yanhong juga akan berbahagia untuk adik baiknya. Dan bukan berarti dia tidak mendapat manfaat sama sekali. Saudara Chen, saya mengerti. Mari kita bicarakan tentang itu ketika kita sampai di sana, karena sekte kaca warna-warni hanya menerima wanita dan saya tidak bisa masuk. Rumah Tianxing Anda pasti akan diprioritaskan. Pasti mengambil keputusan, pilihan yang paling tepat. Saya, Tianxing Mansion, juga akan memberikan Anda perawatan terbaik, kata Chen Jingzihan dengan percaya diri. Dia percaya bahwa Lindong pasti akan memilih Tianxing Mansion setelah dia tiba di kampung halamannya dan mengetahui situasi sebenarnya. Bukan karena Tianxing Mansion adalah kekuatan yang paling kuat, namun mengandalkan hubungan erat antara Tianxing Mansion dan Colorful Glazed Sect. Pilihan terbaik Lindong adalah Tianxing Mansion. Setelah percakapan keduanya berakhir, Bailey Yanhong berkata, "Sekarang semua orang ada di sini, semua yang ada di rumah pasti sudah diurus, jadi ayo bersiap-siap untuk pergi sekarang. Saudari Hong, silakan pergi ke Kaisar di jantung galaksi Bima Sakti dulu. Sing, saya tidak tahu berapa lama untuk kembali setelah meninggalkan galaksi. Bagaimanapun, saya adalah penguasa galaksi." Oke, ayo pergi ke Emperor Star dulu. Bailey Yanhong tentu saja tidak akan menolak. Setelah dia selesai berbicara, dia melemparkan seekor kura-kura kecil di tangannya ke langit. Setelah kura-kura kecil itu mencapai langit, ukurannya dengan cepat bertambah besar, menjadi sebesar pulau, menutupi langit dan menghalangi sinar matahari. "Ayo pergi," Bailey Yanhong menatap semua orang dan berkata. Lalu dia terbang. Chen Jingzihan juga membawa 4 pelayan dan mengikuti Bailey Yanhong. Lindong dan Yunxi pernah melihat kura-kura besar ini sebelumnya, jadi mereka tidak terkejut dan mengikutinya. Hanya Murong Qingge, Luo Hongyu dan Su Yingsui yang belum pernah melihat metode ini sebelumnya, dan mereka tampak terkejut. Tapi setelah beberapa saat, mereka sadar dan segera mengikuti. Ketika semua orang sampai di belakang kura-kura, mereka melihat sebuah istana mewah. Masuki istana, ada banyak ruangan di sini. Kamu bisa tinggal dimanapun kamu mau, tidak banyak aturan, tapi kamu hanya bisa berpindah-pindah di sini. Jangan tinggalkan rumah ini, jika tidak ada di antara kalian kecuali Lindong yang akan selamat. Yanhong pergi setelah mengatakan ini. Sebelum pergi, dia melirik Lindong. Matanya menunjukkan tatapan peringatan. Jelas dia ingin memberitahu Lindong. Jangan main-main di sini, nak, atau aku akan langsung menjatuhkanmu. Lindong secara alami memahami arti mata Bailey Yanhong, dan hanya bisa menoleh dan melihat ke tempat lain karena malu. Setelah Bailey Yanhong pergi, Chen Jingzihan juga hendak pergi. "Saudara Lin, kalau begitu saya akan istirahat dulu. Saudara Chen, mohon maaf, istana ini sangat mewah dan besar. Hidup dengan lebih dari 10 orang adalah hal yang salah. Semua orang menemukan kamar kosong untuk ditinggali." Setelah Lindong dan yang lainnya memasuki istana mewah, kura-kura besar itu mengoyak ruang itu, masuk, dan menuju Kaisar Bintang. Kecepatan kura-kura besar ini lebih cepat dari Lindong yang berjalan melewati celah di angkasa. Bagaimanapun, Bailey Yanhong, penegak hukum alam semesta, yang berspesialisasi dalam perjalanan. Bepergian keliling alam semesta sepanjang tahun, kecepatan tentu saja merupakan hal yang paling penting. Lindong juga menemukan kamar untuk beristirahat, tidak butuh waktu lama. Suara Bailey Yanhong terdengar di telinganya. "Lindong, Kaisar Bintang telah tiba. Jika ada yang harus kamu lakukan, kamu harus menanganinya sendiri sesegera mungkin. Kami tidak akan keluar, agar tidak menimbulkan kekacauan dan diawasi seperti monster." Kura-kura besar muncul di atas bintang Kaisar, pasti akan mengejutkan banyak orang. Lindong segera berdiri.
apakah Anda tiba di Emperor Star secepat ini? Jauh lebih cepat daripada waktu yang dibutuhkannya untuk kembali. Spesies apakah penyu besar ini tidak hanya bisa menjadi lebih besar atau lebih kecil dengan bebas. Bahkan kecepatannya sangat menakutkan. Jika ada kesempatan di masa depan, dia juga ingin menangkapnya untuk bepergian, untuk menyelamatkan masalah. Lindong berjalan keluar istana sendirian, melewati tirai tipis, sampai ke belakang kura-kura besar, membuka celah dengan santai, dan berjalan keluar. Dia baru saja melewati tirai tipis, yang merupakan penghalang yang melindungi istana. Ini adalah celah luar angkasa yang berbahaya, kecuali alam abadi. Hanya alam abadi setengah langkah yang dapat bertahan di sini untuk waktu yang singkat. Adapun yang lainnya, begitu mereka kehilangan perlindungan, tubuh mereka akan langsung hancur karena tidak dapat menahan tekanan. Bahkan puncak tingkat master dunia alam semesta tidak terkecuali. Oleh karena itu, saat memasuki istana, Bai Lianhong akan memperingatkan semua orang untuk tidak meninggalkan istana dan hanya boleh masuk ke dalam istana. Lindong membuka sebuah lorong dan berjalan keluar. Benar saja, dia sudah berada di atas Emperor Star. Dia sedikit penasaran, bagaimana kura-kura besar bisa menemukan tempat ini dengan begitu akurat. Hal yang bagus, saya harus menangkap satu untuk dibawa bersama saya di masa depan. Lindong maju selangkah dan tubuhnya muncul di Emperor Star. Bintang Kaisar, Istana Kaisar, kediaman Kaisar Agung Xia Yunchuan. Saat ini, paman dan keponakan Xia Yunchuan dan Xia Jiuyu sedang bermain catur. Keduanya saling bertarung di papan catur. Yunchuan, apakah kamu terinspirasi saat ini ketika kamu melihat Lindong menerobos alam abadi dan menampilkan tubuh emas abadi? Xia Jiuyu bertanya dengan keras setelah menetap. Paman Jiu, bagaimana denganmu? Xia Yunchuan tidak menjawab secara langsung, tapi malah bertanya. Saya sudah tua, dan sejujurnya, saya tidak memiliki ambisi ini. Jadi saya tidak merasakan apapun. Jika keluarga Xia kami ingin terus mengendalikan Bima Sakti, kami harus mencapai keadaan abadi. Anda punya kesempatan terbaik. Tugas ini hanya tidak semudah itu, Paman Jiu. Kenapa kamu tidak suka berlatih? Faktanya, bakatmu mungkin tidak lebih buruk dari milikku. Jika kamu lebih serius, kamu tidak akan belajar. Pil apapun atau semacamnya. Setiap orang punya jalannya masing-masing. Apa gunanya mengatakan ini? Yang paling penting sekarang adalah mempertahankan status kekaisaran. Meskipun Lindong mengatakan bahwa dia akan menyerahkan segalanya di Bima Sakti padamu. Tapi apa yang dia tinggalkan di belakang adalah kamar dagang Donglai secara bertahap akan menjadi kekuatan yang tidak dapat dikendalikan oleh kekaisaran. Bagaimanapun, dia adalah penguasa galaksi. Saya tahu, kamar dagang Donglai mendapat dukungan dari Lindong, penguasa galaksi-galaksi, dan kecepatan perkembangannya memang menakutkan. Kekuatan yang tak terhitung jumlahnya sedang berkembang. Semua orang berkerumun, berharap memiliki koneksi dengan kamar dagang Donglai, kata Xia Yunchuan tanpa daya. Jadi sekarang kamu harus menerobos ke alam abadi secepat mungkin, karena Lindong telah menjadi penguasa galaksi. Prestise yang telah dikumpulkan keluarga Xiaku di galaksi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya akan perlahan digantikan olehnya, dan itu akan hilang dalam waktu singkat. Tapi Paman Jiu, sangat sulit untuk menembus alam abadi. Meskipun saya memiliki beberapa inspirasi, saya masih merasa tidak dapat memahaminya. Butuh beberapa waktu untuk menerobosnya. Senang sekali bisa terinspirasi. Saya khawatir Anda seperti saya dan tidak dapat merasakan apapun, maka keluarga Xia kita akan hancur. Xia Jiuyu akhirnya menunjukkan senyuman. Paman 9, Xiao 19 mengalami depresi akhir-akhir ini. Dia tidak memikirkan tentang makanan atau teh. Dia mungkin tahu jarak antara dirinya dan Lindong. Menurutmu, apa yang harus kita lakukan mengenai masalah ini?
Biarkan alam mengambil jalannya, kita tidak bisa ikut campur dalam masalah ini. Jika Xiao Jiu bisa bersama Lindong, maka semua orang akan bahagia. Jika tidak, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, identitas Lindong sepenuhnya berbeda sekarang. Ya, Xia Jiuyu menghela nafas. Aku juga mengerti. Tapi setiap hari aku mendengar Ninggian berbicara tentang situasi Xiao Jiu, dan aku merasa tidak nyaman. Aku menyalahkan diriku sendiri sebagai seorang ayah karena tidak bisa mencapai alam abadi sebelum Lindong. Kalau tidak aku akan langsung mengikatnya dan melayani sebagai permaisuri Xiao Jiu. Paman dan keponakan itu mengira percakapan mereka sangat tersembunyi. Bagaimanapun, ini adalah istana kekaisaran. Mereka adalah dua eksistensi di alam keabadian setengah langkah. Tapi dia tidak tahu kalau Lindong mendengar apa yang mereka katakan kata demi kata. Lindong masih terdiam saat pertama kali mendengar percakapan antara Xia Yunchuan dan Xia Jiuyu. Dia benar-benar tidak tertarik bersaing dengan keluarga Xia untuk menguasai galaksi Bima Sakti. Namun dia juga tahu bahwa keluarga Xia adalah keluarga kerajaan galaksi Bima Sakti, dan telah menguasai galaksi Bima Sakti selama bertahun-tahun. Tiba-tiba seseorang muncul, yang kekuatannya lebih unggul dari keluarga Xia, dan mereka tentu punya ide lain. Kekuatan abadi Lindong selalu seperti duri di hati keluarga Xia. Karena itu, keluarga Xia membutuhkan seseorang untuk berdiri, menerobos alam abadi, dan setidaknya mampu bersaing dengan Lindong, sehingga mereka bisa merasa lega. Lindong tidak punya solusi bagus untuk situasi ini. Tidak peduli apa yang dia katakan, keluarga Xia tidak akan pernah mempercayainya sepenuhnya. Tetapi jika keluarga Xia tahu bahwa dia akan meninggalkan galaksi Bima Sakti, mereka akan merasa sedikit lebih lega. Setelah mendengarkan percakapan keduanya, Lindong tidak segera muncul. Jika dia muncul sekarang, itu hanya akan membuat situasi semakin memalukan. Xia Yunchuan dan Xia Jiuyu mungkin akan sangat ketakutan. Bagaimanapun, dia berbicara tentang orang alam abadi di belakang punggungnya, tetapi dia melakukan kejahatan berikut. Lindong pergi diam-diam, berencana kembali lagi nanti. Bintang Kaisar, Istana Kaisar, kediaman putri ke-19 Xiamu. Di ruang berwarna pink, terdapat berbagai macam makanan enak dan lezat, yang sekilas bisa meningkatkan nafsu makan Anda. Tapi tidak ada yang bergerak, dua wanita sedang duduk di dekat jendela. Seorang pria muda melihat keluar jendela, itu adalah Xiamu. Yang lainnya adalah permaisuri Liunian, yang memandang Xiamu dengan sedih. Mumu, makanlah sesuatu. Jika kamu terus seperti ini, tubuhmu tidak akan mampu menahannya. Liunian memandang Xiamu yang sedang kesurupan dan menasihatinya dengan sedih. Hanya ketika Anda mencapai keadaan abadi dan tubuh Anda dapat terus menghasilkan vitalitas, Anda dapat hidup selamanya tanpa bergantung pada makanan. Jika tidak, bahkan orang seperti Xia Yunchuan yang berada di alam setengah langkah keabadian masih perlu mendapatkan energi dari makanan. Jika Anda tidak makan untuk mengisi kembali energi dalam waktu lama, fungsi tubuh Anda perlahan akan menurun, bahkan akhirnya berujung pada kematian. Hanya saja prosesnya sangat lambat. Orang biasa hanya bisa hidup paling lama 10 hari setengah bulan tanpa makan. Saat ranah semakin tinggi dan kekuatan menjadi lebih kuat, waktu ini bisa sangat tertunda. Ibu Suri, aku tidak lapar, biarkan mereka mundur, Xiamu menjawab dengan tenang. Tidak, kamu harus makan sesuatu hari ini. Sejak Lindong melangkah ke alam abadi dan menjadi penguasa galaksi, kamu hampir tidak menyentuh air apapun selama periode ini. Jika kamu terus seperti ini, tubuhmu akan segera runtuh. Mulai sekarang terus, jika kamu tidak makan, maka Ibu Suri akan menemanimu, dan paling buruk, ibuku dan aku akan mati bersama. Liu Ninggian berpura-pura jika kamu tidak makan, aku juga tidak akan makan.
Siamu kemudian menoleh untuk melihat Liu Nian. Dia melihat kesedihan di mata ibunya, tapi dia benar-benar sedang tidak mood untuk makan saat ini. Setelah Lindong memasuki alam abadi dan menjadi penguasa galaksi, dia telah melampaui keluarga Xia dalam hal kekuatan, identitas, dan status. Siamu tidak ingin ini terjadi, karena dalam hal ini, jarak antara dia dan Lindong akan semakin lebar. Ibu, aku benar-benar tidak nafsu makan. Siamu menggelengkan kepalanya dan berkata, Mumu, ada apa denganmu? Lindong baru saja pergi untuk melakukan sesuatu, dan dia tidak mengatakan dia tidak akan kembali. Kamu tidak makan sekarang, dan tubuhmu sudah roboh sebelum dia kembali. Sebenarnya, aku tahu bahwa aku selalu memiliki cinta tak berbalas. Meskipun Lindong menyelamatkanku, dia hanya menganggapku sebagai teman. Awalnya aku berpikir bahwa dengan statusku sebagai putri kekaisaran galaksi ke-19, aku bisa membuat Lindong perlahan berubah pikiran. Tapi sekarang Lindong telah memasuki alam abadi dan menjadi penguasa galaksi. Dia lebih kuat dari ayahku dan kakek ke-9. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Siamu berkata dengan emosional. Mumu, kamu tidak boleh memiliki pemikiran seperti itu. Kamu harus percaya diri. Kamu adalah salah satu dari 4 peri galaksi Bima Sakti dan putri ke-19 kekaisaran galaksi. Tidak peduli siapa dirimu, kamu adalah puncak galaksi. Lindong sudah lama tidak menghubungimu. Selama itu bertahan lebih lama, dia pasti akan menyukaimu. Begitukah? Siamu menjadi sedikit tertarik. Ya, tentu saja, dan semakin menonjolnya Lindong sekarang. Bukankah itu membuktikan bahwa penglihatanmu lebih baik? Siapa yang tidak ingin suaminya menjadi orang yang menarik semua perhatian? Begitulah cara ayahmu tertarik aku saat itu. Pandanganmu sebanding dengan ibu. Aku jauh lebih tinggi. Lindong sangat baik sekarang. Kamu seharusnya terharu dan bahagia. Liu Nian segera menambahkan ketika dia melihat ketertarikan Siamu. Situasi Siamu selama periode ini sungguh mengkhawatirkan. Dia tidak memikirkan makanan atau teh, dia depresi dan tidak tertarik pada apapun. Tidak ada yang bisa meyakinkan saya. Sebenarnya aku tidak ingin Lindong menjadi begitu luar biasa. Kuharap dia lebih biasa-biasa saja, agar peluangku lebih besar. Aku tidak suka dia karena penglihatannya bagus. Aku bisa memprediksi pencapaiannya hari ini. Bahkan jika dia menjadi meskipun dia adalah orang yang tidak berguna, aku tetap menyukainya dan tidak akan menyerah padanya. Liu Ninggian memandang Siamu tanpa daya. Sehat. Gadis ini sekarang terlalu beracun dan tidak bisa disingkirkan. Kuncinya adalah dengan kekuatan dan status Lindong saat ini, siapa yang dapat mempengaruhi pikirannya? Siapa yang berani menolak perkataannya? Berhentilah membicarakan suamimu. Bahkan jika semua kekuatan keluarga Xia dikumpulkan, mereka tidak bisa menjadi lawannya. Jika Lindong benar-benar tidak menyukai Mumu, masalah ini telah menemui jalan buntu tanpa solusi. Oh, Mumu, apapun yang kamu pikirkan, kamu harus makan sesuatu. Aku yakin Lindong tidak ingin melihatmu seperti ini. Jika dia tahu kapan dia kembali, dia pasti tidak akan bahagia. Kamu harus melakukannya, jaga dirimu. Baik-baik, tunggu Lindong kembali, lalu bekerja keras untuk mengejar kebahagiaanmu sendiri. Ibu, aku yakin Mumuku tidak akan lebih buruk dari orang lain. Keluarlah dulu, Jing, jangan khawatir. Aku akan memakannya nanti, kata Siamu. Tidak, aku akan makan bersamamu, Liu Nian menolak. Ibu, biarkan aku diam sebentar. Oke, Liu Nian hendak menolak. Tetapi ketika dia melihat mata Siamu yang memohon, dia menghela nafas dan hanya bisa berkata, oh, baiklah, Ratu akan keluar dulu. Kamu harus makan nanti. Ibu Suri, jawab Siamu. Liu Nian hanya bisa berdiri dan perlahan meninggalkan kamar Siamu. Setelah dia pergi, Siamu tidak pergi makan, tetapi terus melihat pemandangan di luar jendela dengan kesurupan.
Dia bergumam pada dirinya sendiri, Lindong, di mana kamu sekarang? Kapan kamu akan kembali? Atau kamu tidak akan pernah kembali? Tahukah kamu ada orang di sini yang terus memikirkanmu dan tidak bisa makan atau tidur? Bisakah tidak tidur? Aku tahu kamu hanya memperlakukanku sebagai teman, tapi apa yang bisa aku lakukan? Selama aku memejamkan mata, yang bisa aku pikirkan hanyalah kamu. Kamu adalah pria pertama yang kusuka dalam hidupku, dan kamu juga akan menyukainya, jadilah yang terakhir. Dijamin. Saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di kamar Siamu. Aduh, Yang Mulia Putri, kenapa kamu melakukan ini? Kata Lindong tak berdaya. Dia awalnya pergi langsung ke Xia Yunchuan untuk menjelaskan bahwa dia akan meninggalkan galaksi Bima Sakti. Tanpa diduga, mereka mendengar Xia Yunchuan dan Xia Jiuyu berbicara tentang diri mereka sendiri. Untuk menghindari rasa malu, Lindong tidak punya pilihan selain mundur dulu dan menunggu beberapa saat sebelum kembali. Lalu datanglah ke Siamu. Alhasil, saya mendengar lagi percakapan antara ibu dan anak ini. Lindong sebenarnya ingin pergi dulu dan mencari Ye Qingwu. Tapi setelah mendengar kata-kata terakhir Siamu pada dirinya sendiri, dia melunak. Ini adalah kelemahan karakternya. Justru karena kekurangan inilah banyak sekali wanita yang mengelilinginya. Lindong berpikir untuk mengubahnya, hanya saja seperti kata pepatah, suatu negara mudah diubah, namun sifat seseorang sulit diubah. Bagaimana karakter seseorang bisa diubah dengan mudah? Selain itu, menurutnya tidak ada yang salah dengan kepribadiannya. Rakyat, selalu ada emosi yang terlibat. Jika Anda benar-benar berdarah dingin dan kejam, apa bedanya Anda dengan binatang? Siamu mendengar suara Lindong untuk pertama kalinya dan tidak bereaksi. Setelah sekitar 2 atau 3 detik, dia tiba-tiba berbalik dan melihat Lindong berdiri di belakangnya. Tuan Lin, Anda kembali. Ya, kami baru saja tiba di Emperor Star. Lindong juga menjawab sambil tersenyum. Terima kasih telah datang menemuiku setelah kamu kembali. Siamu sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Lindong tidak tahu harus menjawab apa. Jika kamu tidak mendengar apa yang baru saja dikatakan Siamu, dia masih bisa memperlakukan Siamu dengan normal. Tapi sekarang setelah dia mendengarnya, dia tidak tahu bagaimana menghadapinya sekarang. Yang Mulia Putri, sebenarnya, saya datang ke sini untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Anda. Lindong akhirnya mengucapkannya. Dia meninggalkan galaksi Bima Sakti. Ini adalah fakta yang tidak bisa diubah. Bagaimanapun, Siamu akan mengetahuinya cepat atau lambat. Lebih baik katakan saja sekarang. Ketika Siamu mendengar kata-kata Lindong, senyum di wajahnya langsung menegang. Selamat tinggal padaku, kemana Tuan Lin pergi? Siamu bertanya dengan suara gemetar setelah dia tenang. Aku akan meninggalkan galaksi Bima Sakti. Aku akan pergi ke tempat yang jauh. Aku tidak tahu kapan aku akan kembali. Bagaimana dengan saudari Wu? Apakah dia akan pergi bersamamu? Siamu menanyakan pertanyaan itu benar-benar ingin tahu. Lindong tidak menyangka Siamu akan menanyakan hal ini. Mengenai Ye Qingwu, Lindong berencana mencari pendapatnya sendiri. Jika Ye Qingwu memilih untuk ikut, Lindong tidak akan menolak. Bagaimanapun, itu sudah merepotkan Sister Hong. Jadi tidak masalah jika dia menerima satu orang lagi ke dalam sekte kaca warna-warni. Jika Ye Qingwu tidak ingin pergi dan ingin tinggal bersama keluarganya, Lindong tentu saja akan memintanya dan menyerahkan kamar dagang Donglai padanya. Sedangkan Qingwu, aku akan meminta pendapatnya, Lindong berkata dengan tenang. Siamu mendengar Lindong mengatakan ini, keluhan di hatiku tiba-tiba meledak, dan air mata tak henti-hentinya mengalir. Lindong akan menanyakan pendapat Ye Qingwu, yang berarti membiarkan Ye Qingwu membuat pilihannya sendiri.
Dan bagaimana dengan dia? Lindong datang untuk mengucapkan selamat tinggal padanya. Artinya, dia tidak diberi kesempatan untuk memilih sama sekali. Hal ini tidak sulit untuk dilihat. Faktanya, Lindong tidak pernah menganggap dirinya serius dari awal sampai akhir dan hanya bisa dianggap sebagai teman biasa. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak bisa mendekati Lindong. Bagaimana Siam Muxin bisa merasa lebih baik? Tidak ada lagi yang bisa dia katakan. Tindakan Lindong telah membuktikan segalanya. Siam Mu hanya menatap Lindong dengan air mata berlinang, menggigit bibir dan tidak berkata apa-apa. Dia tampak seperti istri kecil yang ditinggalkan oleh bajingan. Lindong juga menyadari saat ini bahwa apa yang dia katakan sepertinya agak buruk. Karena Ye Qingwu diberi kesempatan untuk memilih, Siam Mu juga harus memperlakukannya dengan setara. Pasti sangat menyakitkan memperlakukan mereka secara berbeda. Lalu Lindong memikirkan apa yang baru saja dikatakan Siam Mu pada dirinya sendiri. Sehat, kebajikan dan kemampuan apa yang Anda miliki? Hal ini sebenarnya membuat banyak wanita luar biasa mengkhawatirkannya, dan mereka bahkan tidak memikirkan tentang teh atau makanan. Tampaknya Anda harus benar-benar mengubah nama sistem Anda. Jangan menyebutnya sistem super ilahi. Sebut saja sistem super flirting. Yang mulia putri, kali ini saya pergi ke peradaban tingkat yang lebih tinggi dan akan membawa beberapa teman bersama saya. Di sana, akan ada peluang lebih besar untuk menerobos alam abadi dan mendapatkan umur panjang tanpa akhir. Jika Anda bersedia melepaskannya orang tua dan kerabatmu, kamu bersedia pergi bersamaku. Aku bisa membawamu bersamaku, kata Lindong, memecah kesunyian. Benarkah? Mata Siam Mu berbinar gembira. Ya, sungguh, tapi mungkin butuh waktu lama untuk kembali setelah pergi kali ini. Oke. Kalau begitu aku akan mendiskusikannya dengan ayah dan ibuku tidak segera mengambil keputusan. Meskipun dia ingin segera menyetujui Lindong dan bersedia mengikutinya, namun tetap memerlukan persetujuan ayah dan ibunya. Bagaimanapun, dia tidak sendirian. Orang tuanya berusaha keras untuknya. Dia tidak bisa begitu egois. Aku kebetulan ada hubungannya dengan ayahmu. Ayo pergi bersama. Ya, setelah Siam Mu menjawab, dia ingin berdiri. Tetapi karena saya tidak makan apapun selama periode ini, tubuh saya sangat lemah. Dia terhuyung dan hampir terjatuh. Untungnya, Lindong memiliki penglihatan yang cepat dan tangan yang cepat untuk mendukungnya. Lebih baik makan dulu, kamu sangat lemah. Kalau begitu jangan pergi, bisakah kamu tinggal bersamaku? Oke. Sebuah meja besar berisi makanan lezat dan bergizi tinggi hampir dingin. Dengan Lindong di sampingnya, Siam Mu memiliki nafsu makan yang besar dan menyantap berbagai makanan dengan elegan. Tuan Lin, Anda juga harus makan. Lindong telah mencapai kondisi abadi. Dia tidak akan merasa lapar baik dia makan atau tidak. Namun, setelah memakannya selama bertahun-tahun, agak sulit untuk berhenti untuk sementara waktu, sehingga mulai menyebar ke seluruh meja. Gerakannya jauh lebih kasar daripada gerakan Siam Mu. Ini adalah kebiasaan yang ia kembangkan sejak kecil. Siam Mu menyaksikan Lindong melahap makanannya, dan suasana hatinya tiba-tiba menjadi cerah. Dia juga mulai makan dengan lahap. Sebuah meja penuh makanan disapu oleh dua orang. Mereka berdua baru saja selesai makan. Permaisuri Liu Ninggian muncul di kamar dan menatap meja makan yang berantakan dengan kaget. Dia datang untuk melihat apakah Siam Mu sudah makan, tapi dia melihat pemandangan ini. Lindong sebenarnya sudah lama mengetahui Liu Nianyan. Tapi dia tidak peduli. Datang saja saat kamu datang, bukannya kamu sedang malu. Bagaimanapun, aku harus mencarinya nanti. Lin, Tuan Lin ada di sini. Liu Nian hampir memanggil Lindong secara langsung. Tiba-tiba dia menyadari bahwa hari ini berbeda dari masa lalu.
Lindong sekarang adalah penguasa galaksi dan pembangkit tenaga listrik alam abadi pertama di galaksi. Bahkan suaminya, Kaisar Agung Xia Yunjuan, mengaguminya. Bibi Liu, sama-sama, kamu sebaiknya memanggilku Lindong saja, Xiamu dan aku adalah teman, dan kamu tidak akan terbiasa memanggilku seperti itu, Ibu Suri, teriak Xiamu dengan wajah tersipu menghadapi, Tuan Lin, Ninggian tidak berani, Anda adalah penguasa galaksi sekarang, jadi Anda tidak bisa melanggar aturan. Liu Ninggian berkata dengan nada hormat, karena saya penguasa galaksi, saya harus menetapkan aturan. Istana Kekaisaran, kediaman Kaisar Xia Yunjuan. Apa, kamu bilang ingin meninggalkan galaksi Bima Sakti? Xia Yunjuan memandang Lindong dan bertanya dengan heran. Xia Jiuyu dan Liu Nian di samping mereka juga tampak terkejut. Anda harus tahu bahwa Lindong sekarang adalah penguasa galaksi dan telah berdiri di puncak galaksi. Di galaksi Bima Sakti, Master Yi Yan Jiuding ada, dan tidak ada yang berani menentangnya. Saat ini, Lindong tiba-tiba berkata dia ingin pergi, operasi apa ini? Xia Yunjuan dan yang lainnya sedikit bingung. Ya, Paman Xia, jawab Lindong. Kamu akan meninggalkan galaksi Bima Sakti. Kemana kamu pergi? Peradaban tingkat tinggi? Apa yang akan kamu lakukan di peradaban tingkat tinggi? Bukankah menyenangkan tinggal di sini dan menjadi kaisar lokal? Begitu Anda meninggalkan galaksi Bima Sakti dan pergi ke peradaban tingkat tinggi, kekuatan Anda di alam abadi itu tidak cukup, kata Xia Yunjuan. Faktanya, jauh di lubuk hatinya, dia juga berharap Lindong akan pergi. Selama Lindong tiada, galaksi Bima Sakti akan tetap menjadi milik keluarga Xia. Tapi jika Lindong benar-benar pergi, dia akan menghadapi masalah lain. Itulah ancaman dari galaksi lain, terutama klan naga berkepala 9 di Behemoth Galaksi. Ras ini menganggap manusia sebagai makanan dan bisa dikatakan sebagai musuh alami manusia. Selain itu, terobosan Lindong ke alam abadi kali ini menyinggung pihak lain sampai mati. Begitu Lindong, pesilat di dunia abadi yang kuat dan mengintimidasi, pergi. Klan naga berkepala 9 kemungkinan akan menyerang lagi. Di mana keluarga Xianya akan mendapatkannya? Apa yang bisa ditolak oleh Bima Sakti? Ide Xia Yunjuan yang paling sempurna adalah Lindong akan membantunya menerobos alam abadi dan kemudian pergi. Paman Xia, kali ini saya akan mengajak beberapa teman dan tinggal di galaksi Bima Sakti. Akan sulit bagi mereka untuk membuat terobosan. Dalam peradaban maju, mereka memiliki lebih banyak kesempatan untuk mencapai alam abadi. Hanya ketika mereka mencapai alam abadi dapatkah mereka memiliki peluang tanpa akhir. Zhou Yuan, aku tidak ingin semua orang di sekitarku meninggalkanku satu persatu dalam waktu dekat, meninggalkanku sendirian pada akhirnya. Tapi Lindong, bagaimana jika kamu pergi dan klan Jiao berkepala 9 menyerang lagi? Tanpamu, kami tidak akan bisa melawannya sama sekali. Dan kemungkinan besar akan menimbulkan konsekuensi yang sangat serius bagi Bima Sakti. Tapi jika kamu benar-benar ingin pergi, aku tidak bisa menghentikanmu. Aku hanya berharap kamu bisa menyetujui satu syarat, kata Xia Yunjuan. Paman Xia, tolong bicara. Lindong awalnya ingin mengatakan bahwa dia akan menyelesaikan masalah klan Jiao berkepala 9 sebelum pergi. Ini adalah apa yang dia rencanakan sejak awal. Lindong berubah pikiran setelah mendengar kata-kata Xia Yunjuan. Dia ingin melihat kondisi apa yang akan diusulkan Xia Yunjuan. Lindong, saya juga telah lama terjebak di alam abadi setengah langkah. Terakhir kali Anda menerobos alam abadi, saya memiliki beberapa wawasan. Tetapi itu tidak cukup. Saya harap Anda dapat mengajari saya beberapa pengalaman dalam menerobos alam abadi. Bantu saya menerobos ke alam abadi. Dalam hal ini, bahkan jika Anda pergi, galaksi akan tetap aman dan sehat bersama saya di sini. Bagaimana menurut Anda?
Setelah Xia Yunjuan selesai berbicara, dia menatap Lindong penuh harap. Bukan hanya dia, Xia Jiuyu dan Liu Nian, ibu dan anak, juga menatap Lindong dengan penuh harap, menunggu jawabannya. Jika Lindong benar-benar dapat membantu Xia Yunjuan menerobos ke alam abadi, itu akan menjadi sempurna. Hanya saja semua orang memahami bahwa undang-undang tersebut tidak boleh dianggap enteng. Kecuali mereka adalah ayah dan anak, majikan dan murid, atau kerabat dekat. Jika tidak ada seorang pun yang akan memberikan pengalaman berharga ini. Tapi Lindong Xin tersenyum pahit saat ini, karena dia benar-benar tidak tahu bagaimana membantu Xia Yunjuan, dan dia tidak punya pengalaman untuk mengajarinya. Dari segi pengalaman, Lindong hanya punya pengalaman membelanjakan uang. Tidak ada yang akan percaya jika Anda mengatakannya. Segala yang dimiliki Lindong kini diperoleh melalui kerja keras dan uangnya. Jika dia benar-benar bisa membantu Xia Yunjuan menerobos, Lindong pasti tidak akan pelit. Bagaimanapun, melakukan hal ini dapat memberi Bima Sakti lapisan perlindungan ekstra, dan Lindong percaya bahwa selama dia mencapai alam bintang, tidak akan butuh waktu lama sebelum dia bisa mendapatkan poin dewa yang cukup untuk terus meningkatkan kekuatannya. Tunggu sampai kamu kembali lagi, dia mungkin sudah meremehkan alam abadi. Paman Xia, bukannya aku tidak mau membantumu. Aku juga berharap galaksi Bima Sakti bisa memiliki alam keabadian ekstra, yang juga bisa memberikan lapisan perlindungan ekstra. Hanya saja waktunya mungkin tidak cukup, karena aku harus segera pergi. Lindong menggelengkan kepalanya, kata. Dia tidak mengatakan bahwa dia tidak dapat membantu. Dia hanya mengatakan bahwa dia tidak punya cukup waktu. Karena dia tahu bahwa meskipun dia mengatakannya, tidak ada yang akan mempercayainya. Kata-kata Lindong mengecewakan Xia Yunjuan dan 4 orang lainnya. Sungguh, dia masih tidak mau membantu keluarga Xia. Memang benar untuk memikirkannya. Jika pembangkit tenaga listrik alam abadi lainnya muncul di galaksi, status Lindong sebagai penguasa galaksi akan terancam. Tidak ada seorang pun yang mau melakukan ini. Lindong bukan orang suci. Dia tidak punya alasan untuk menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Itu dia, aku ceroboh, kata Xia Yunjuan dengan kecewa. Meskipun dia sudah mengharapkan hasil ini, tapi ketika Lindong benar-benar mengatakannya, Xia Yunjuan sangat kecewa. Terakhir kali dia melihat Lindong menerobos alam abadi dan menampilkan tubuh emas abadi, itu sangat menginspirasinya. Hanya ingin mengandalkan wawasan ini untuk menerobos alam abadi tidaklah cukup. Xia Yunjuan masih membutuhkan lebih banyak untuk membantunya menyeberangi jembatan ini. Saya pikir Lindong akan pergi dan setuju untuk membantunya demi keselamatan galaksi. Tanpa diduga, Lindong masih enggan, tidak ada yang bisa kita lakukan mengenai hal itu. Jika Anda memikirkannya dari sudut lain, dia adalah orang yang melangkah ke alam abadi sebelum Lindong, jadi tidak mungkin dia setuju untuk membantu Lindong. Pepatah yang mengatakan tidak ada tempat untuk 2 harimau di satu gunung juga berlaku bagi manusia. Lindong melihat ekspresi keluarga Xia Yunjuan dan tidak bisa tidak menjelaskan, Paman Xia. Saya benar-benar tidak punya waktu. Masih ada 2 orang dengan kekuatan menakutkan yang menunggu saya. Saya tidak bisa membuat mereka menunggu, kalau tidak akan ada konsekuensinya, ini akan sangat serius. Oh, masih ada orang di galaksi Bima Sakti yang bisa membuatmu merasa takut, Xia Yunjuan berkata dengan tidak percaya. Memang tidak ada galaksi Bima Sakti, tapi mereka bukan dari galaksi Bima Sakti. Bukan dari galaksi Bima Sakti? Dari mana asalnya? Mereka berasal dari peradaban tingkat tinggi. Mereka adalah peradaban tingkat tinggi yang Anda tuju, Ming. Tepat, tapi mereka punya identitas lain. Saya pikir Anda seharusnya sudah mendengarnya, kata Lindong. Identitas apa? Penegak hukum kosmik. Keluarga Xia Yunjuan terkejut,
mata mereka membelalak karena keterkejutan di wajah mereka. Penegak hukum kosmik, Lindong benar-benar bertemu dengan penegak hukum kosmik. Dan pihak lain masih menunggunya. Bagaimana ini bisa terjadi? Sebagai keluarga kerajaan galaksi Bima Sakti, bagaimana mungkin keluarga Xia tidak mengetahui tentang penegak hukum alam semesta? Itu adalah sekelompok orang mesum yang menjaga keteraturan seluruh alam semesta. Pada dasarnya, itu adalah naga yang melihat awal tetapi tidak melihat akhir. Meski hanya sedikit orang yang bisa melihatnya, namun reputasi mereka bergema di seluruh alam semesta. Ini adalah sekelompok orang yang benar-benar menakuti banyak nyawa. Bersambung.